Pada video kali ini, saya akan menjelaskan relasi dari database penjualan yang telah kelompok kami buat, yang terdiri dari 3 tabel, yaitu pembeli, barang, dan transaksi. Pada tabel pembeli, memiliki 4 kolom, yaitu ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor telepon pembeli. Kolom ID pembeli merupakan primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Kolom lainnya mempresentasikan atribut dari objek pembeli seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada tabel barang yang memiliki 4 kolom, yaitu ID barang, nama barang, harga barang, dan stok. Kolom ID barang merupakan primary key dalam tabel dan digunakan untuk mengidentifikasi setiap barang yang tersimpan dalam tabel tersebut. Kolom lainnya mempresentasikan atribut dari objek barang seperti nama, harga, dan stok. Berikutnya ada tabel transaksi yang memiliki 4 kolom, yaitu ID transaksi, ID barang, ID pembeli, dan tanggal transaksi. Kolom ID transaksi merupakan primary key dalam tabel dan digunakan untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang tersimpan dalam tabel. Kolom ID barang dan ID pembeli merupakan foreign key dalam tabel yang menghubungkan tabel transaksi dengan tabel barang dan pembeli secara berturut-turut. Yang artinya, nilai dari kolom ID barang dan ID pembeli dalam tabel transaksi akan mereferensikan nilai dari kolom ID barang dan ID pembeli dalam tabel barang dan tabel pembeli. Juga dari relasi yang telah kami buat, dapat dilihat bahwa tabel barang dan pembeli tidak saling terhubung secara langsung. Namun kedua tabel tersebut terhubung dengan tabel transaksi melalui foreign key. Oleh karena itu, kita dapat mengambil informasi seperti barang apa yang dibeli oleh pembeli tertentu atau pembeli mana yang membeli barang tertentu dengan menggabungkan data dari kedua tabel melalui tabel transaksi. Dalam program kami menggunakan perintah show database untuk menampilkan database yang telah dibuat. Di sini belum kami buat database-nya, dan kita akan membuat database-nya dengan perintah create database UTS_DB penjualan. Kami menggunakan perintah use untuk memilih database tersebut dan perintah create tabel pembeli untuk membuat tabel pembelinya. Dalam tabel pembeli tersebut kami membuat ID pembeli dengan tipe data integer sebagai primary key, dan juga kami membuat nama pembeli dengan tipe data variable char dengan batas 255 karakter, dan dengan syarat not null atau tidak boleh kosong. Yang selanjutnya kami menaruh alamat pembeli dengan tipe data variable char dengan batas 255 karakter dan not null. Selanjutnya adalah nomor telepon pembeli dengan tipe data varchar dengan batas 20 karakter dan not null. Selanjutnya kami membuat tabel barang dengan perintah create table. Dalam tabel barang kami membuat ID barang dengan tipe data primary dengan tipe integer sebagai primary key, nama barang dengan tipe data variable char dengan batas 255 karakter dan not null. Kami membuat harga barang dengan tipe data integer dengan batas ukuran 15 karakter. Selanjutnya kami membuat field stock dengan tipe data integer. Berikutnya kita buat tabel transaksi yang berisikan atribut transaksi dengan tipe data integer dengan sebagai primary key. Lalu kemudian ID barang dengan tipe data integer not null, dan kemudian berikutnya ID pembeli dengan tipe data integer not null. Kemudian tanggal transaksi yang kita beri tipe data date atau tanggal yang tidak boleh kosong atau not null. Kemudian kita jadikan ID pembeli sebagai foreign key yang diambil dari tabel pembeli. Berikutnya kita buat
foreign key lagi, yaitu ID barang yang kita ambil dari tabel barang, kemudian kita masukkan ke ID barang. Berikutnya kita tampilkan tabel, lalu kita tampilkan tabel pembeli, kemudian tampilkan tabel barang, lalu tampilkan tabel transaksi. Berikutnya kita tampilkan database yang telah dibuat dengan perintah show database.